saya sastra Inggris, jadi begitu tamat kuliah saya kerja di hotel sebenarnya. Saya sempat di Grand Hyatt Bali selama 4 tahun. Kemudian saya buka wedding organizer untuk orang asing. Sampai sekarang pun weddingnya masih ada, cuman kliennya yang nggak ada ya, karena pandemi kan. Jadi wedding organizer saya masih ada sampai sekarang. Tapi di 2002 kemarin, karena kakak saya seorang dokter, beliau dokter kandungan yang ahli di bayi tabung, kemudian suami saya arsitek, sayanya sendiri di Grand Hyatt dulu kan customer service manager, jadi saya di manajemen. Jadi kita bangunlah MMC yang waktu itu merupakan satu-satunya klinik satu atap, artinya semua jenis spesialisasi, kita ada 16 waktu itu. Saya harus dengan bangga menyebutkan bahwa mungkin kita satu-satunya klinik yang cukup lengkap waktu itu di tahun 2002, karena kita punya 16 spesialis, kemudian ada lab, ada ronsen, ada klinik 24 jam, apotek 24 jam, jadi sangat lengkap waktu itu. Nah kemudian di 2005 kita malah nambahin UGD, unit UGD dan ambulans. Nah cuman kan namanya klinik, ruang lingkupnya kecil, jadi kita cuma melayani pasien rawat jalan. Kemudian karena basic saya di hotel, sekaligus sebagai direktur saya merangkap marketing. Marketingin ke hotel-hotel, hotelnya suka nanya, oke, klinik Anda, kita bisa kerjasama dengan MMC, tetapi nanti kalau ada yang sakit yang perlu rawat inap, gimana gitu. Jadi waktu itu ya kita diskusi, akhirnya tercetuslah ide untuk membangun sebuah rumah sakit. Karena saya sekali lagi saya basicnya tourism, karena sempat kerja di hotel, kemudian saya juga WO. Tapi karena saya nyemplung juga di bidang kesehatan, waktu itu saya sudah memikirkan medical tourism yang sekarang lagi semua orang pada ribut ya. Saya sempat ikut pameran di Suntec City di Singapura. Waktu itu memang pamerannya adalah mengenai tourism sebenarnya, dan saya mewakili wedding saya waktu itu. Tapi waktu itu saya bawa klinik saya MMC brochure sama banner, saya bawa. Datanglah salah satu istrinya CEO Mount Elizabeth Singapore. Jadi dia datang, saya tertarik karena penampilan MNC waktu itu kan di shootnya malam-malam, lampunya kuning, jadi dia pikirnya ini villa. Is it a villa? Dia bilang no, ini medical center. Saya bilang, oh kamu di mana? Di Bali? Loh kamu harusnya bisa begini, kamu ngerti nggak? Bla bla bla. Akhirnya dia kasih saya kartu nama suaminya. Beliau adalah Dr. Tan Si Leng, itu salah satu CEO-nya Mount Elizabeth Singapore. Saya sampai sekarang tidak pernah bertemu beliau, tetapi selalu email, telepon, WA segala macam masih sampai sekarang, tapi nggak pernah bertemu face to face. Akhirnya terbentuklah atau terbitlah ide untuk membuat BROS, Bali Royal Hospital ini menjadi rumah sakit yang akan melayani pasien medical tourism, begitu ceritanya. Kemudian 2007 kita rencanakan pembangunan rumah sakit, inilah mulai pokoknya saya mau bikin rumah sakit yang nanti menerima pasien asing, itu ide saya. Didukung oleh kakak saya yang kebetulan dokter bayi tabung, yang memang dari dulu beliau juga sudah menerima pasien asing sebenarnya, yang ingin punya anak gitu ya, atau paling tidak yang nikah dengan orang kita, suaminya bule lah atau istrinya yang bule, itu udah pasien dia udah banyak sebenarnya seperti itu gitu. Jadi ya berangkat dari situ kita bikinlah BROS ini. Konsepnya tadinya adalah pengembangan medical tourism gitu. Cuman ternyata tidak semudah itu ya dalam perjalanan karena aturan segala macam. Tapi sejak BROS buka 2010 memang kita sudah menerima pasien asing dengan kondisi building seperti ini, kemudian kami sudah siapkan. Tapi resmi launchingnya BROS menerima pasien medical tourism sampai punya unit khusus yang namanya RIPAC, Royal International Patient Assistance Center, itu di 2012. Kita memang bikin unit khusus. Jadi kita sediakan customer service yang bisa bahasa Inggris. Kalaupun di luar bahasa Inggris kami ada kerjasama untuk translator, bahasa Jepang, bahasa apapun yang mereka mau kita sediakan. Jadi itulah cikal bakalnya gitu. Cuman sekali lagi di 2014 keluarlah si program BPJS, keluarlah kemudian JKR segala macam, yang mau nggak mau ya harus kita ikuti.
Kemudian yang saya sadari di hotel ya, karena apalagi dia international chain hotel, jadi waktu memang ketat. Mau izin, mau cuti itu susah banget sebagai istri dan perempuan Bali yang ya kalian tahu sendiri adatnya seperti ini. Kalau mau cuti itu susah banget izinnya gitu. Nah terus saya jadi berpikir gimana ya caranya untuk bisa menemukan sesuatu yang saya punya waktu yang lebih fleksibel lah gitu, karena anak juga masih kecil kan, butuh perhatian. Akhirnya saya menemukan, karena waktu di Hyatt pun saya sering melihat ada wedding orang asing ya. Gimana caranya nge-arrange itu ya gitu loh. Saya tertarik ke situ. Akhirnya saya keluar. Saya sempat kerja di salah satu wedding organizer karena saya bilang memang family matters, karena waktu saya habis di hotel. Jadi kerja jam 7 malam baru balik. Habis waktunya 4 tahun begitu. Dan waktu saya keluar pun sebenarnya saya ditahan, saya mau dijadiin ados. Naik lagi posisinya, cuman saya bilang enough is enough, keluarga lebih penting buat saya, karena waktu saya habis, benar-benar habis. Terutama karena saya udah punya anak satu, dan anak saya hampir nggak kenal saya gitu, karena saya datang pergi pagi jam 7, dia belum bangun, saya pulang jam 7 dia udah tidur. Rasanya hati gimana gitu kan. Akhirnya saya pilih keluarga lah. Akhirnya saya kerja di salah satu WO itu, saya belajar gimana sih apa yang dimaksud dengan wedding organizer untuk orang asing ini. Saya kerja di sana 4 bulan, akhirnya saya keluar, saya bikin wedding sendiri. Karena saya lihat wedding organizer itu kan orang asing yang ingin menikah di Bali. Mereka punya kedekatan khusus karena saya waktu itu kan ceritanya jadi seperti sales consultant ya. Jadi mereka koresponden sama kita tuh dari awal, merencanakan weddingnya. Jadi kita punya, ini pekerjaan yang menarik ya menurut saya. Dan mereka mempercayakan kepada kita, memilihkan hotel, kemudian atau memilihkan tempat lah buat mereka. Kemudian mereka akan mendatangkan keluarganya, kemudian kita yang arrange semuanya dari A sampai Z, sampai legal papernya semua. Dan di sana terjalin hubungan yang bagus gitu loh. Kenapa saya berani untuk memutuskan kemudian keluar dan membuat sendiri dalam hanya waktu 4 bulan? Salah satu klien saya sebenarnya ngomong begini, oke, kamu dia merasa puas ya, kamu bagus banget menghandle ini. Kenapa? Why orang Australia ini kan? Why don't you set up your own business? Dia sebenarnya yang encourage saya gitu. Iya, kenapa saya kerja terus sama pemiliknya orang asing? Saya juga bisa nih gitu. Dan dia memberikan testimoni, padahal weddingnya waktu itu sama wedding A, tetapi testimoninya untuk saya, karena kan saya yang ngerjain weddingnya, saya yang mengarrange semuanya, dia merasa puas banget, testimoninya dikasih ke saya gitu. Iya, tanpa menyebut ini ya, pokoknya saya wedding di Bali di arrange sama si Oke bla 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 bla. Ya itu saya taruh di web saya, mulailah muter ya, setelah sih jalan. Dan tapi kemudian cobaan datang, bom Bali kan. Saya bikin wedding organizer 1999, bom Bali 2002, habis klien yang udah booking tahun depan cancel semua. 1 tahun kemudian hidup lagi, kena lagi bom Bali 2005, hilang lagi kliennya. Kemudian tapi ya balik ya, tidak separah pandemi sekarang sih. Cepat baliknya kita kan, recovery-nya cepat banget. Tapi kemudian saya tetap di nekunin wedding. Nah, karena saya mulai menjadi direktur MMC 2004, mulai masuk ke kesehatan, ya dengan kolaborasi dengan kakak dan suami ya. Saya lahir di Denpasar, tapi bapak saya asli Hanoi. Beliau kebetulan veteran pejuang kemerdekaan. Jadi beliau zaman Jepang itu udah memang berperang melawan Belanda dan Jepang. Dan beliau terakhir menjabat sebagai ketua cacat veteran seluruh Bali dan Nusa Tenggara, sempat juga menjadi ketua DPRD tahun nggak enak ya, kalian belum lahir kali. Kemudian menjadi ketua salah satu partai politik lah. Saya namanya Bapak Ide Bagus Banjar dari Sanur. Ibu saya seorang entrepreneur kalau kerennya ya, ibu saya pedagang. Entrepreneur. Pedagang berlian gitu, emas dan berlian. Dari sanalah menghidupi kami yang, saya saudaranya 5 orang. Jadi kakak saya pertama kedokteran, kemudian kakak saya kedua ekonomi, yang ketiga insinyur, arsitek.
yang keempat dia sarjana agama, dan saya yang terakhir saya di sastra Inggris S1-nya. Yang selalu ditanamkan sama bapak saya adalah kejujuran dan kerja keras, karena bapak saya memang beliau dikenal orang yang sangat-sangat jujur. Itulah yang diajarkan kepada kami anak-anaknya. Jadi buat sampai sekarang saya pegang business is trust. Jadi kalau kita nggak bisa memberikan rasa kepercayaan, itu nggak akan ada orang yang percaya sama kita. Itu yang saya jaga sampai sekarang. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun ya kita menerapkan itu. Tapi kalau untuk masalah tangguh, ya karena bapak saya pejuang kali ya. Bapak saya pejuang, jadi tangguhnya memang di situ. Biarpun kita perempuan, bukan bermaksud untuk menyepelekan peran laki-laki atau apa, tapi semangat Kartini memang buat saya sih, saya bisa sampai ke jenjang pendidikan yang paling tinggi sampai S3, tentunya support dari suami dan anak-anak saya pastinya. Tetapi kalau nggak ada keinginan dari kita sendiri kan nggak mungkin juga. Jadi terus terang, saya mengambil S3 saya justru di bidang medical tourism karena saya gregetan. Saya terus terang lebih dekat dengan bapak saya. Karena mungkin perempuan paling kecil, jadi beliau lebih sayang sih enggak, karena didiknya sama aja gitu, kerasnya sama aja. Cuman beliau memang lebih memperhatikan dari segi pendidikan. Beliau selalu pesan ke saya, beliau pingin meskipun beliaunya sendiri hanya tamat SD ya, bapak ibu saya tamat SD. Kemudian beliau selalu menekankan meskipun bapak cuma lulusan SD, bapak pengen semua anak-anak tuh sarjana gitu. Saya sempat kuliah di, dulu namanya BPLP ya, sekarang STP ya. Beliau bilang saya disuruh pindah, saya udah keterima di situ. Jadi saya waktu itu kuliah daftar sendiri, daftar tiga-tiganya dapat. Saya pengen di BPLP dengan harapan nggak usah sekolah lama-lama terus dapat kerja gitu kan. Bapak saya nggak mau, pindah, kamu di sana lulus nggak dapat titel. Bapak pengen kita dapat titel, nggak ada titelnya karena kan cuma diploma 2 gitu kan. Pindah ke UNUD, saya dipindahin dari BPLP pindah ke UNUD untuk dapetin gelar sarjana gitu. Jadi S1, kalau S2 saya memang sekolah sendiri karena udah berkeluarga. S3 juga saya sekolah sendiri, tapi paling tidak bapak bekelin saya dengan ilmu. Terus satu kata-kata beliau, kamu nggak boleh nikah sebelum kamu selesai sekolah. Sekolah beres dulu, tambahannya kerja dulu baru boleh nikah. Itu untuk anak perempuan loh. Dan saya nggak tahu, saya nikah umur 26, untuk perempuan udah mature ya. Sekarang kan anak-anak 22, 23 udah nikah kan, yang cewek-cewek. Saya karena ininya begitu, sekolah, kerja, baru boleh nikah. Nah kemudian kalau kenangan saya sama bapak sih, pernah saya waktu itu masih kuliah, saya ikut salah satu pemilihan putra-putri kampus mewakili Bali ke tingkat nasional. Bapak sangat support sekali, karena ya bagaimanapun dari Bali, buat beliau kebanggaan lah gitu. Jadi beliau sangat support meskipun nggak bisa hadir ke sana, tapi kata-kata yang dibekelin ya cukuplah untuk menumbuhkan. Dan saya bisa jadi waktu itu sih juara harapan 3 tapi tingkat nasional gitu ya. Pokoknya berjuang sampai akhir, persis seperti ini beliau lah, karena beliau kan pejuang ya. Kamu nggak boleh nyerah. Jadi berjuang, karena kita kan kalau daerah dibandingkan begitu datang ke Jakarta, kita kan yang masih culun-culun ya tahun itu, tahun 93 loh. Kalau saya boleh share, sebagai seorang, kita ngomongin bisnis sekarang ya, kita ngomongin usaha. Jadi saya pernah berada pada titik yang sebenarnya sudah punya MNC, tapi kita pernah benar-benar berada pada titik yang karena gini, MNC baru buka, BOM kan, kita bukanya Mei, BOM Oktober. Jadi hanya Mei ke Oktober kan 5 bulan. Dimana kalau usaha baru 5 bulan kan kita lagi yang lagi norok lah, lagi segala macam. Termasuk karena BOM itu bisnis pribadi saya yang di luar usaha bersama gitu kan, wedding juga hilang juga. Jadi kita benar-benar yang pernah pada titik percaya apa enggak, saldo di tabungan hanya tinggal 50.000. Saya pernah pada titik itu gitu.
yang sudah punya usaha, 2 lagi usahanya wedding organizer dan MMC, tapi kita pernah pada titik yang benar-benar nol, yang orang, saya baru terus terang, saya baru ceritakan ini di kemarin hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-25, karena silver wedding anniversary saya rayakan kecil-kecilan sih, cuma sama keluarga dan ponakan. Saya sengaja ceritakan ini ke ponakan dengan niat untuk encourage mereka bahwa nggak ada yang impossible. Terutama ke ponakan saya, kan banyak yang pengantin-pengantin baru, yang keluarga-keluarga muda yang lagi merintis karir segala macam. Saya sampaikan ini ke mereka bahwa jangan nyerah gitu. Sekecil apapun usaha kamu, kalau kamu tetap berusaha, pasti bisa. Itu yang saya ingin sampaikan ke ponakan-ponakan saya. Makanya saya tayangkan slide, saya tayangkan video-video kita perjuangan gimana sih kita dari membangun dari nol sampai bisa seperti ini. Pasti ada ups and down-nya. Nggak mungkin ada satu ini yang mulus gitu, karena kita mulainya memang dari usaha sendiri yang notabene hanya memakai kepercayaan bank. Kenapa saya bilang trust penting? Karena kalau kita bermain dengan uang panas yang pinjaman, trust itu adalah nomor 1. Kita nggak mau dong jadi minjem terus kemudian jadi kolek 2, kolek 3 yang akan melunturkan kepercayaan itu. Itu yang selalu saya jaga. Makanya di tengah kondisi seperti apapun, kalau kita berusaha, betul, doa pastinya. Kalau saya sih seperti yang saya sampaikan tadi, pokoknya jangan menyerah, karena seperti berapa kali saya sampaikan, usaha itu tetap harus dari kita, keyakinan usaha harus tetap dari kita, meskipun yang menentukan tetap Tuhan, tetapi kalau kita tidak berusaha, Tuhan tidak akan memberikan gitu loh. Artinya kan beliau tidak mungkin berkata yang menunjukkan jalan, kamu harus begini-begini, itu sangat tidak mungkin. Jalannya tetap harus kita yang buat, yang mana yang direstui, yaitu memang pilihan beliau yang menentukan. Tetapi saya yakin kalau kita menentukan dengan keyakinan yang harus kita jalankan, pasti direstui oleh beliau. Itu sih. Dan tetap kerja keras ya.